Bitcoin is a zero sum asset. Ada belakangan ini orang yang mengatakan bahwasanya Bitcoin ini adalah aset zero sum. You know what? Let's talk about that. Kalau Bitcoin itu zero sum. Zero sum itu berarti kalau kamu mau untung harus ada orang yang rugi. Oke. Itu udah pasti. Jadi kalau nggak ada orang yang rugi nggak bisa untung. Itu Bitcoin. Semua yang kalian dapati di media sosial, yang dari para influencer ini, mau dia yang udah dikatakan the king of podcast atau the second king of podcast or whatever he is, jangan kaget ya. Di antara apapun yang mereka bicarakan ini biasanya berisikan narasi-narasi tolol, kata saya. Kenapa bisa tak katakan tolol? Jadi begini, istilah zero sum, untuk mendapatkan keuntungan maka harus ada orang lain yang rugi. Jadi supaya ada orang lain yang untung itu, ya kan, maka harus ada orang lain yang mau diinjak atau dirugikan gitu. Satu kalimat yang ketika dilontarkan ke publik, khususnya publik Indonesia saat ini, itu akan mecah pikiran banyak orang dan membuat semua orang yang dari kemarin dia sudah mulai ngelirik untuk nabung Bitcoin ya, sedikit demi sedikit, langsung kepikiran itu, wah berarti ini merupakan bentuk kedoliman. Berarti saya mendolimi saudara saya kalau saya punya ini. Karena untuk mendapatkan keuntungan berarti saya harus membuat dia rugi. Goblok. Itu yang menciptakan stigma kayak gitu itu seorang hipokrit, kata saya. Ya, seorang yang munafik. Ayolah kita sama-sama kembali ke masa-masa di mana kita masih mendapati pandemi. Awal-awal pandemi masuk ke Indonesia ya, itu beritanya itu udah ada lama dulu. Dikatakan mulai masuk lewat Wuhan dan lain sebagainya, ini adalah virus yang menjadikan banyak orang mati gini-gini. Yang ketika berita itu ada, mayoritas orang Indonesia kemana? Masih jalan-jalan ke Jatim Park 2, masih makan-makan. Sementara ada sebagian orang yang melihat ini sebagai peluang, maka mereka mulailah membeli masker. Kenapa kok mereka beli masker, Mas? Ya karena mereka riset, otaknya itu dipakai gitu loh ya. Kamu masih seneng-seneng, ya kan masih jauh, Indonesia masih jauh. Kalian masih dikerdilkan dengan pemikiran itu gitu loh ya. Sementara ini satu wacana yang nantinya pasti akan melebar, virus itu ya. Sementara ada sebagian orang yang mereka rela menyisihkan uang mereka untuk beli masker, disimpan sama dia. Dia memanfaatkan uangnya untuk ngebeli produk ini dan disimpan. Ketika pandemi datang ke kita, yang namanya masker mendadak jadi satu public asset, aset yang wajib dimiliki umum. Otomatis harganya kan naik. Dari yang tadinya dia beli satu box isi 20 dengan harga 10.000, sekarang satu bijinya harganya jadi 20.000. Kita itu sama-sama tahu loh, mendapati loh informasi tentang COVID ya, informasi tentang pandemi ini kita ini sama-sama tahu gitu loh, ya kan? Tetapi kenapa kok kamu tetap masih milih jalan-jalan gitu loh? Kamu tetap masih milih nongkrong-nongkrong sama temenmu tanpa berpikir untuk mempersiapkan diri menghadapi pandemi. Sebelum pandemi kamu masih jalan-jalan, ada yang ke Jatim Park 2, ada yang nginep sama ceweknya di Tretes sampai 3 hari. Ini kan sama. Kalau kalian ngelihat konteks pandemi dan konteks Bitcoin sekarang, itu sebenarnya memiliki kesamaan, meskipun tidak sama secara 100% ya, tetapi memiliki kesamaan gitu loh. Semua orang itu sudah mendapatkan informasi ini udah apa ya, go public gitu loh. Tapi masih aja ada di antara kalian yang skeptis, masih aja ada di antara kalian ini yang niru orang tolol yang ngomong itu tadi, yang dengan lantangnya mengatakan bahwasanya Bitcoin ini adalah zero sum. Kamu harus membuat orang lain rugi supaya kamu untung. Banyak hal yang ada di dunia ini itu sebenarnya itu bisa dipelajari dengan mudah gitu. Let's say katakan, you know what, I have with me Muesli Savia Berry Yogurt. Muesli Savia Berry Yogurt ini adalah sarapan yang bagus untuk para juara. Kenapa tak katakan sarapan yang bagus untuk para juara? Karena di dalamnya ini terdapat whole grain ya, roller oat, juga ada buah-buahan kering, juga ada kacang-kacangan di dalam ini, di dalam satu kemasan ini ya. Ini isinya 1 kilo ya, isinya 1 kilo. Ini terdapat semua yang kalian butuhkan untuk sarapan pagi yang baik. Tetapi sayangnya hanya sebagian orang aja yang ngerti pentingnya makan ini.
Mayoritas orang masih kepikiran untuk mas ya mending makan nasi pecel mas 5.000 kenyang ya. Kamu tuh ndak mikir ya. Kamu tuh dari kemarinnya paginya makan nasi ya kan, paginya ngopi. Berapa dari kalian memang yang minum kopinya itu tanpa gula? Ndak ada jawabnya. 10, taruhlah ada 10 orang, paling cuma 2 orang yang minum kopi itu tanpa gula dan minum espresso. Sisanya 8 orang yang minum kopi kapal api sasetan, masuk ke dalam warkop beli kopi sasetan. Murah mas 5 ya, utekmu itu kena murah-murah terus. Tapi nanti kalau di kemudian hari kamu terkena penyakit yang tidak kamu inginkan ya, contohnya kayak diabetes dan lain sebagainya, rame-rame ngeklaim BPJS. Ini tuh produk bagus loh kalau dimakan untuk sarapan. Karena semalam kita udah makan nasi, ya kan? Siangnya makan nasi, malamnya makan nasi. Belum lagi di antara waktu-waktu itu nyemil kalian dah. Nyemilmu itu apa sih? Nyemil jajan-jajan viral yang mana isinya itu semuanya gula. Itu kamu makan semuanya. Wah, mau makan. Ya wajar aja, coba lihat generasi sekarang umur berapa udah kena diabetes ya. Umur berapa udah ada yang stroke. Di satu produk ini itu menawarkan semua itu ke kalian. Kalian itu sudah sangat tahu gitu loh. Ini produk viral ya di TikTok. 1 kilo itu loh cuma 42.000. Sementara penggunaannya itu untuk sekali seduh itu cuma butuh 3 sendok makan. Berarti berapa kamu per porsi itu? Sama harganya nasi pecelmu itu loh. Ya masih mahalan nasi pecelmu gitu loh. Kalau kamu membiasakan makan ini, itu berarti kamu mulai dari sekarang itu menyayangi dirimu. Kamu pengen besok, kalau kamu yang punya anak cewek, kamu pengen besok itu kamu bisa nikahkan anakmu. Ini tuh produk segmented tuh ya. Nggak semua orang makan ini. Nggak semua orang makan ini. Bisa tak katakan bukan orang kaya yang makan ini. Nggak, bukan orang kaya yang makan. Orang pinter yang makan ini. Kamu cukup buat ini. Kamu seduh di pagi mau berangkat kerja, taruh dulu 3 sendok. Kasih susu, atau kalau nggak suka susu kasih air, lalu kamu tinggal mandi dan lain sebagainya. Setelah selesai kamu tinggal ambil cangkirnya minum, udah selesai gitu loh. Gitu aja sama sih banyak alasan. Itu kondisi yang sama ketika kita membicarakan Bitcoin saat ini. Bitcoin ini sebenarnya apa sih? Ini aset yang sudah go public. Semua dari kita tahu, semua dari kita bisa aja memiliki ini. Karena sekarang dengan mudahnya kita bahkan bisa beli mulai dari Rp1.000 kalau kalian pengguna exchange Floki. Jangan punya pikiran, oh berarti ini dipecah sampai sekecil mungkin untuk menghancurkan semua orang-orang kecil. Goblok, ya nggak gitu mikirnya itu. Ini itu untuk pemerataan supaya semuanya itu besok itu punya akses untuk aset ini gitu loh. Ini bukan zero sum. Bitcoin adalah zero sum. Coba pikirin lagi gitu loh. Untuk mendapatkan keuntungan berarti harus merugikan orang dulu. Siapa yang bilang gitu gitu? Kamu yang sekarang beli, kalau memang nggak mau kamu jual, nggak usah dijual. Bahkan bisa tak katakan jangan dijual, taruh aja. Lu mas kalau turun gimana? Ya biasa, kan aku sudah bilang di video-video sebelumnya. Semua yang naik itu pasti turun, itu biasa wah. Nggak usah ditanggapi dengan wah ini kalau turun gimana? Udah biarin aja gitu. Karena kalau membicarakan zero sum, anything can be possible as a zero sum. Semuanya. Contohnya apa? Ya contohnya tadi yang tak katakan ke kalian. Masker, hand sanitizer, sabun Dettol. Dari sini tuh harusnya kalian bisa ngambil kesimpulan sendiri dan kalian bisa mikir, apakah betul ini adalah zero sum? Karena menurutku itu adalah positive sum. Ya. Kalau menurutku Bitcoin adalah positive sum. Selama kamu adalah orang yang dengan pemikiran positif yang melihatnya dengan cara positif, maka dia adalah positive sum. Kamu terima atau tidak itu urusanmu ya. Tetapi memang dunia ini sedang direkonstruksi ulang, di mana diantaranya sistem finansial ini nantinya akan semuanya lari ke sini. Yang lalu kemana kalian? Di saat sistem finansial udah berubah, apakah kalian nanti akan ngantri seperti halnya waktu itu kalian cari masker? Apakah kalian nanti akan ngantri seperti saat itu ketika kalian mau beli sabun Dettol dan tidak ada? Ketika kalian mau beli hand sanitizer tidak ada? Apakah kalian mau mengulang kembali ketololan itu? Maka semuanya itu terserah kalian. Well, I guess that's it for me guys. See you in my next video. And one more thing. Influencer atau siapapun orang yang ngomong di media sosial ini, termasuk aku sendiri pun, dari apapun yang kita bicarakan itu, aku ndak minta kalian itu nelan mentah-mentah semua apa yang tak sampaikan.
Karena kalian ini adalah orang-orang beradab, orang-orang berilmu, orang-orang yang dikasih akal. Nggak cuma dikasih otak. Karena kalau cuma dikasih otak, udang juga dikasih otak sama Allah. Tapi kita manusia ini dikasih otak dan akal. Itu yang membedakan kita dengan hewan. And kalian bisa mulai untuk memperbaiki pola sarapan kalian dengan konsumsi Muesli Savia Berry Yogurt. Di samping mudah, ini itu juga murah gitu loh. Nasi pecelmu itu tidak ada apa-apanya harganya sama ini satu porsi.